Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalallahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi man yudlilhu falan tajidahu waliyyan mursyida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa asbihi wa man syara sabilahu bihu hudahu wa liman kasiron amma ba'du. Kepada subscriber Suara Difabel yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang berbahagia, subscriber Suara Difabel tentu saja hanya keimanan dan ketakwaan yang menjadikan manusia ringan untuk bersyukur kepada Allah. Tema yang akan saya bacakan untuk teman-teman subscriber Suara Difabel. Mengapa harus sholat berjamaah? Hanya keimanan dan ketakwaan yang menjadikan manusia ringan untuk bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi Muhammad, untuk keluarga, sahabat dan orang-orang yang beristiqomah di jalannya, termasuk wali Allah dan para ustaz yang kita teladani, alim ulama yang rahmatan lil alamin. Tentu saja bagi masyarakat, sholat berjamaah akan menunjukkan nilai ukhuwah, persaudaraan, kasih sayang, tolong-menolong, tumbuhnya simpati, empati dan kepedulian. Karena sering adanya interaksi dan komunikasi sesama di masjid. Betapa indahnya para subscriber Suara Difabel saat sholat berjamaah ditegakkan azan berkumandang, manusia berbondong-bondong menyambut seruan sang Khalik. Mereka tinggalkan perniagaan, merupakan kesibukan duniawi dan segala urusan lainnya, hanya ingin segera bertemu dengan Rabbnya bersama saudara seiman, seislam dan seakidah pada Suara Difabel.
mereka sama-sama dalam ketundukan, ketawaduan dan keikhlasan untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Kaum muslimin rahimahullah, bahasa sahabat yang berbahagia yang diridhoi oleh Allah semuanya. Rasulullah senantiasa memerintahkan para sahabatnya untuk menunaikan sholat secara berjamaah, baik dalam saat mukim maupun perjalanan, meski hanya 2 atau 3 orang, bahkan dalam kondisi peperangan sekalipun tetap diperintahkan menunaikan secara berjamaah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa'amda lahumus sholawata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka hudu aslihatutahum. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sholatmu, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata mereka. An-Nisa ayat ke-102. Perintah ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah, bukan sekedar untuk individu tetapi juga untuk kebersamaan kaum muslimin dan muslimat. Tentu saja bahasa suara difabel. Berikut mengapa kita harus sholat berjamaah. Apa pentingnya bagi kebersamaan kaum muslimin? Pertama, setan menguasai kampung yang tidak ditegakkan sholat berjamaah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min syasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim sholatu illa qad astudah wa alaihim syaitan fa'alaika bil jama'ati fa'inama ya'kulu di'bul fadiyah." Tidaklah 3 orang yang berada di suatu kampung atau daerah yang di dalamnya tidak didirikan sholat jamaah, melainkan mereka telah dikuasai setan. Hendaklah kalian berjamaah, sesungguhnya serigala
hanya memakan kambing yang jauh dari kawanannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kampung yang tidak dilaksanakan sholat berjamaah akan menjadi sepi dari amal kebaikan, sehingga setan sangat mudah menguasai mereka dengan berbagai kemaksiatan. Para subscriber sekalian. Kedua, Rasulullah mengancam keras terhadap orang-orang yang tidak menunaikan sholat secara berjamaah. Betapa pentingnya sholat berjamaah sampai Rasulullah ingin membakar rumah orang-orang yang tidak mau menunaikan sholat berjamaah. Waladhi nafsi biyadihi laqad hammamtu an jihad bin yuhtab summa amru bisyari fayu'adana laha summa rajulan fayauman nas summa halifa ilayatjaring fa'uhariqo alaihim buyutahum waladhi nafsi biba'di walau ya'lamu ahaduhum annahu yahjiru aqon syamina au mataini hasanataini la syahidal isya. Dan Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berniat menyuruh manusia untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu aku menyuruh mereka mengumandangkan azan untuk sholat. Kemudian aku suruh seorang laki-laki untuk mengimami mereka. Setelah itu aku Allah akan mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat jamaah dan kubakar rumah-rumah mereka. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya salah seorang di antara mereka tahu bahwa ia tidak bahwa ia akan membawa daging gemuk atau 2 kali hewan berkuku belah yang baik, niscaya ia akan mendatangi sholat isya. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini bahasa subscriber sekalian menunjukkan bahwa seorang laki-laki diperintahkan untuk menunaikan sholat berjamaah selagi tidak memiliki uzur seperti rasa takut yang mencekam, sakit, hujan, dan
sakit hujan deras dan angin kencang. Ketika makan terasi, tangan ingin buang hajat dan kondisi keamanan. Ketiga, ancaman dan kemurkaan Allah bagi orang yang meninggalkannya. Allah telah mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Ancaman ini berlaku bagi orang laki-laki, sedangkan kaum wanita lebih utama mengerjakan sholat di rumahnya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah adalah perkara yang sangat penting. Sekiranya kaum muslimin sadar, tentu mereka akan melepaskan segala kesibukan dunia untuk bersegera menyambut seruan Allah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad pernah bersabda, "Layang tahiyana aqwamun an wa'ihimul jumu'ati awlayah di mana ala qulubihim summa layakununa minal ghafilin." Hendaklah orang yang suka meninggalkan sholat Jumat menghentikan perbuatannya, atau jika tidak akan menutupi hati mereka. Kemudian mereka benar-benar akan tergolong ke dalam orang-orang yang lalai. Keempat, meninggalkan sholat berjamaah menjadi tanda kemunafikan. Para subscriber Suara Fabel yang dirahmati Allah, Rasulullah menyebut di antara tanda-tanda kemunafikan adalah meninggalkan sholat berjamaah. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan ciri-ciri orang munafik, di antaranya malas dan riya, sebagaimana firman Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum fa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang yang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Surat An-Nisa ayat 142. Bagian dari syiar Suara Fabel para subscriber sekalian. Di antara syiar Islam ada sholat berjamaah. Kaum muslimin dalam 5 waktu
berbondong-bondong ke masjid dengan penuh ketundukan dan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang diikat oleh kesatuan iman dan keterpanggilan untuk menunaikan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalik wa man yu'adzi min sya'air Allahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Surat Al-Hajj ayat 32 ayat ke-22. Surat ke-22 Al-Hajj ayat ke-32 bahasa Hebrew. Surat 15 ayat. Dan di antara syiar yang lain adalah berkumandangnya azan sebagai penanda panggilan sholat. Orang muslim maupun non-muslim memahami bahwa azan adalah panggilan sholat, sehingga mereka juga mengetahui bahwa waktunya kaum muslimin menunaikan kewajiban sholat dengan memenuhi panggilan azan tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa azan bagian dari syiar-syiar agama yang hanif, dan mengandung pengumuman untuk berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan azan ini terbuka pintu-pintu langit rahmat, ketenangan dunia, serta setan lari pergi menjauh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang berbahagia para subscriber, rahimakumullah, sahabat sekalian. Sungguh betapa pentingnya sholat berjamaah, baik secara individu maupun untuk membangun persaudaraan kaum muslimin. Semoga sholat jamaah menjadi akhlak kita sehari-hari. Begitu azan berkumandang, kita bersegera menyambut seruan sang Khalik tersebut dengan ringan. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, khususnya sholat berjamaah. Amin Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa jahim wa jihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habib Eli wali walidayya wa Allahumma kama wayani syakirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah suatu kali ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Saya manusia biasa yang tak luput dari salah maupun dosa. Dan dukung terus channel Suadi Fabel. Semoga bermanfaat dan semoga lancar terus, sehat selalu. Yang lagi ada masalah, ada lagi sakit, semoga dilancar urusannya dan disembuhkan dari penyakitnya. Ayo dukung channel Suadi Fabel dengan like, komen, subscribe, serta share yang
banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.